Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 3 untuk mata kuliah PBO lanjutan di semester 4. Kita akan mempresentasikan tentang list, tuple, dan directionary. Yang pertama itu ada fokus pembahasannya, yaitu list, ada pengertian list, cara membuat dan mengakses list, operasi dasar pada list, metode penting pada list, looping, dan list comprehension, nested list, alias dan versus copy. Habis itu contoh penerapan list. Di tuple itu membahas tentang pengertian tuple, cara membuat dan mengakses tuple, operasi pada tuple, terus ada tuple unpacking, nested tuple, konversi list dan tuple, nama tuple, contoh penerapan tuple. Habis itu ada directionary, pengertian directionary, karakteristik directionary, terus cara membuat dan mengakses directionary. Habis itu operasi dasar dictionary, metode penting dictionary, looping pada dictionary, nested dictionary, dan contoh penerapan pada dictionary. Yang pertama itu masuk ke materi list. Pengertian list itu, list digunakan untuk menyimpan banyak data dalam satu variabel dan datanya dapat diubah atau mutable. Pada materi pertama, kita akan membahas tentang list dalam Python. List merupakan salah satu struktur data yang digunakan untuk menyimpan banyak data dalam salah satu variabel. Berbeda dengan variabel biasa yang hanya menyimpan satu nilai. List mampu menyimpan banyak elemen sekaligus. Keunggulan utama dari list adalah sifatnya mutable, artinya list bisa diubah, ditambah maupun dihapus setelah dibuat. Selain itu, list juga bersifat ordered, sehingga urutan data dapat tetap dipertahankan dan dapat menyimpan berbagai tipe data dalam satu tempat. Contohnya seperti di bawah ini ada buah sama dengan apel, jeruk. Habis itu di print buah, lalu outputnya seperti ini. Yang kedua, membuat dan mengakses list. List dapat dibuat dengan menggunakan tanda kurung siku atau menggunakan fungsi list dalam kurung. Isinya bisa berupa angka, teks maupun campuran keduanya. Untuk mengambil data di dalam list digunakan indeks. Python menggunakan indeks mulai dari 0. Selain indeks positif, Python juga mendukung indeks negatif untuk mengakses data dari belakang. Kita juga dapat menggunakan silsing untuk mengambil sebagian isi list tanpa harus mengambil keseluruhan elemennya. Seperti di bawah ini ada buah, apel, jeruk, mangga. Habis itu print buah yang 0, print buah 2. Habis itu outputnya seperti ini, apel dan mangga. Habis itu yang ketiga, menambah, mengubah dan menghapus data. Karena list bersifat mutable, kita dapat melakukan berbagai operasi seperti menambah, menghapus, dan mengubah data. Penambahan data bisa menggunakan append untuk menambahkan di akhir, atau insert untuk menyisipkan di posisi tertentu, serta extend untuk menggabungkan dua list. Sedangkan penghapusan data dapat menggunakan remove, hook, del, ataupun clear. Dalam operasi tersebut, membuat list sangat fleksibel untuk mengelola data dinamis. Contohnya seperti ini. Habis itu outputnya juga. Lalu yang keempat ada metode penting pada list. Python menyediakan banyak metode bawaan pada list seperti append, insert, remove, sort, reverse, index, dan count. Metode-metode ini mempermudah programmer dalam mengolah data tanpa harus membuat algoritma sendiri. Misalkan sort digunakan untuk mengurutkan data, sedangkan count digunakan untuk menghitung jumlah kemunculan suatu nilai. Seperti ini, angka 4271, habis itu angka sort printnya, jadi dia berurutan dari 1 sampai 7. Yang kelima, looping dan list comprehension. List dapat diakses menggunakan perolehan for. Selain itu, Python memiliki fitur yang sangat praktis, yaitu list comprehension. Dengan fitur ini, kita dapat membuat list baru hanya dalam satu baris kode. Cara ini membuat program lebih ringkas, mudah dibaca, dan efisien dibandingkan menggunakan perulangan biasa. Seperti ini, buah sama dengan apel, jeruk, mangga, for item in buahnya, print. Habis itu, dia memiliki perulangan seperti ini, apel, jeruk, dan mangga. Lalu lanjut seperti ini, masih bagian list comprehension-nya. Ada angka juga 1, 2, 3, 4, 5. Habis itu dijadikan kuadrat, itu bisa. Lanjut. Selanjutnya ada nested list. List juga dapat berisi list lain yang disebut nested list. Biasanya digunakan untuk mempresentasikan matriks atau tabel dua dimensi. Selain itu, terdapat konsep alias dan copy. Jika menggunakan alias, dua variabel akan menunjuk ke objek list yang sama, sehingga
Perubahan pada satu variabel akan mempengaruhi variabel lainnya, sedangkan copy akan membuat salinan baru sehingga perubahan tidak saling mempengaruhi. Dan ini contoh programnya, outputnya 90. Selanjutnya ada alias versus copy. Alias menunjuk objek yang sama, sedangkan copy membuat objek yang baru. Yang sebelah kiri itu alias, yang sebelah kanan itu contoh dari isi copy-nya. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tuple. Yang pertama ada pengertian tuple. Tuple merupakan struktur data yang hampir sama dengan list, namun memiliki perbedaan utama yang bersifat immutable, artinya data di dalam tuple tidak dapat diubah setelah dibuat. Karena sifat tersebut, tuple lebih aman digunakan untuk menyimpan data yang tidak berubah-ubah. Contohnya warna, seperti ini, merah, hijau, biru, habis itu print warna, habis itu dia tidak berubah. Lalu yang kedua ada membuat dan mengakses tuple. Tuple dibuat menggunakan tanda kurung biasa atau bahkan tanpa kurung melalui teknik yang disebut tuple packing. Cara mengakses elemennya sama seperti list, yaitu menggunakan indeks positif, indeks negatif maupun slicing. Yang perlu diperhatikan dari tuple adalah dengan satu elemen harus diakhiri dengan tanda koma agar dikenali sebagai tuple. Contohnya seperti program ini dengan outputnya jeruk. Lalu yang ketiga ada operasi pada tuple. Walaupun tidak dapat dimodifikasi, tuple tetap mendukung berbagai operasi seperti penggabungan menggunakan operator plus, pengulangan menggunakan operator kali, pengecekan anggota menggunakan in, serta fungsi bawaan seperti len, max, min, dan sum. Tuple juga memiliki dua metode, yaitu count dan index. Contohnya seperti ini, ada poin A, 1, 1 dan 2, B, 3 dan 4, C, A plus B, lalu print C, lalu outputnya keluar seperti ini. Yang keempat ada tuple unpacking. Salah satu fitur paling menarik dari tuple adalah tuple unpacking, yaitu membagi isi tuple ke beberapa variabel secara langsung. Teknik ini membuat kode lebih ringkas dan sering digunakan ketika sebuah fungsi mengembalikan lebih dari satu nilai. Seperti ini. Lalu outputnya ada Budi. Lanjut. Yang kelima itu ada nested tuple dan konversi. Tuple juga dapat bersarang atau disebut nested tuple. Selain itu, tuple dapat dikonversi menjadi list apabila ingin dimodifikasi. Kemudian dapat diubah kembali menjadi tuple. Cara ini sering digunakan ketika kita membutuhkan sifat immutable, tetapi sesekali perlu melakukan perubahan data. Yang sebelah kiri itu tuple dan yang sebelah kanan itu konversi. Selanjutnya ada name tuple. Python menyediakan fitur name tuple, yaitu tuple yang memiliki nama untuk setiap elemennya. Dengan demikian, data dapat diakses menggunakan atribut, bukan hanya indeks. Hal ini membuat kode menjadi lebih mudah dibaca dan dipahami. Contoh penggunaan tuple. Dalam kehidupan nyata, tuple sering digunakan untuk menyimpan koordinat lokasi, data konstanta seperti nama hari, konfigurasi aplikasi, serta sebagai nilai yang dikembalikan oleh sebuah fungsi. Penggunaan tuple membuat data lebih aman dari perubahan yang tidak disengaja. Oke, selanjutnya ada directionary. Pengertian directionary. Directionary merupakan struktur data di Python yang digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk pasangan key atau kunci dan value atau nilai. Berbeda dengan list dan tuple yang menggunakan indeks angka untuk mengakses data. Directionary menggunakan key sehingga proses pencarian data menjadi lebih mudah dan cepat. Directionary sangat cocok digunakan ketika setiap data memiliki identitas atau nama tertentu. Seperti pada sintaks ini dengan outputnya seperti ini. Ada nama, umur, dan jurusan. Lalu yang kedua ada karakteristik directionary. Directionary memiliki beberapa karakteristik penting, yaitu data disimpan dalam pasangan key atau value. Terus yang kedua bersifat mutable sehingga dapat diubah. Yang tiga, key harus unik. Yang keempat, value boleh sama. Yang kelima, dapat menyimpan berbagai tipe data. Seperti pada sintaks ini, datanya itu ada nama, umur, aktif. Habis itu bisa di print data, lalu keluar semua bersifat true. Yang ketiga, membuat dan mengakses directionary. Directionary dapat menggunakan tanda kurung Kurowa dengan format key value. Setiap pasangan data dipisahkan menggunakan tanda koma. Berbeda dengan list yang menggunakan indeks angka,
Data pada directory akses menggunakan nama key yang telah ditentukan sebelumnya. Cara ini membuat kode lebih mudah dipahami karena programmer langsung mengetahui informasi apa yang sedang diambil tanpa harus mengingat posisi indeksnya. Seperti ini. Print mahasiswa, habis itu di dalamnya ada poin-poin, lalu di print outputnya seperti ini. Lalu operasi dasar directionary. Seperti list, directionary juga mendukung berbagai operasi dasar untuk mengelola data. Kita dapat menambahkan pasangan key value baru, mengubah nilai key yang sudah ada, maupun menghapus data yang tidak lagi diperlukan. Kemampuan ini menjadikan directionary sangat fleksibel dalam pengelolaan data yang bersifat dinamis seperti data pengguna, inventaris barang, maupun data transaksi. Seperti pada sintaks ini dengan outputnya. Metode penting dictionary. Python menyediakan berbagai metode bawaan yang mempermudah pengolahan dictionary. Metode seperti key digunakan untuk menampilkan seluruh key, value untuk mengambil seluruh value, dan item untuk menampilkan key beserta value secara bersamaan. Selain itu, terdapat get untuk mengambil data dengan aman tanpa menghasilkan error apabila key tidak ditemukan. Update untuk mempermudah isi dictionary. Pop untuk menghapus data tertentu, dan clear untuk mengosongkan seluruh isi dictionary. Metode yang paling sering digunakan yaitu key, value, item, get, pop, update, dan clear. Selanjutnya ada looping pada dictionary. Dictionary juga dapat diproses menggunakan perulangan atau looping. Dengan menggunakan perulangan for, programmer dapat membaca seluruh key, seluruh value maupun pasangan key dan value secara bersamaan. Teknik ini sangat berguna ketika ingin menampilkan seluruh data, melakukan pencarian informasi, atau memproses data secara otomatis tanpa harus memanggil setiap key satu persatu. Dan ini contoh programnya. Nested dictionary. Dictionary tidak hanya dapat menyimpan tipe data sederhana, tetapi juga dapat menyimpan dictionary lain di dalamnya yang disebut nested dictionary. Struktur ini sangat berguna untuk menyimpan data yang memiliki beberapa tingkatan, misalnya data mahasiswa, data karyawan, atau data produk. Dengan nested dictionary, informasi menjadi lebih rapi, terstruktur, dan mudah dikembangkan ketika jumlah data semakin banyak. Selanjutnya, dictionary dalam Python. Dalam dunia pemrograman, dictionary merupakan struktur data yang sering digunakan. Contohnya adalah untuk menyimpan data mahasiswa yang terdiri dari NIM, nama, program studi, dan alamat. Selain itu, dictionary juga digunakan untuk menyimpan konfigurasi aplikasi, data produk pada toko online, data pengguna pada sistem login, hingga data yang diperoleh dari layanan web API. Karena menggunakan key sebagai identitas, data menjadi lebih mudah dibaca dan dikelola. Sekian presentasi mengenai materi list, tuple, dan directionary dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.